kami sedang melakukan kuliah lapangan di kantor Distrik Navigasi TPA kelas 1 Kota Tanjung Pinang. Baiklah, jangan lupa saksikan video kami pada hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Navigasi Tanjung Pinang, Bapak dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Nomor
dan kebakaran. Nah, disinilah perlunya daerah lagu ini ditetapkan untuk mengakomodir kepentingan daripada kapal-kapal itu sendiri. Lalu di samping daripada penetapan alur yang sudah dilakukan, juga termasuk dengan di mana lokasi-lokasi yang memang dapat menciptakan keselamatan pelayaran, contohnya kolom putar, kolom sandar yang sudah ditetapkan, itu yang memang harus dipedomani. Lalu untuk pengaturan ini semua tidak cukup hanya penetapan alur, juga kapal-kapal yang berlayar wajib memiliki sarana navigasi di atas kapal, dilengkapi dengan radio, dilengkapi dengan radar, dilengkapi dengan AIS, sehingga memudahkan pengawasan dari pemerintah melalui VTS Batam untuk melakukan monitoring, melakukan pengawasan untuk kapal-kapal yang berlayar. Apakah kapal-kapal berlayar sudah pada koridor yang sudah ditetapkan berlabuh masih belum diputuskan itu SBMP, terus kemudian telekomunikasi pelayaran juga dibahas di sana dalam PP tersebut, terus kemudian ada benefit dan juga metro kita juga dibahas tentang shipping dan crossing space, lintas tata cara lintas alur itu juga dibahas dalam PP tersebut, terus kemudian pekerjaan bawah laut, terus kemudian salvage, terus kemudian dredging, terus kemudian untuk armada juga dalam PP tersebut sudah dijelas juga di PP yang terbaru PP 31 tahun 2021. Nah, distrik navigasi di seluruh Indonesia ada total 25 dan ini sesuai dengan PM yang terbaru PM 2 tahun 2024. Sementara VTS sendiri, VTS di bawah distrik navigasi total ada 23 VTS. Nah, ini ada istilah-istilah yang penting nih, VTS provider atau VTS authority. VTS provider itu adalah penyelenggara adalah perhubungan laut. Nah, terus kemudian kompeten authority-nya adalah VTS total yang memiliki radio VHF dan juga AIS. Sementara kapal-kapal nelayan, kapal kayu, sebagian besar bisa kami pastikan tidak memiliki AIS dan juga VHF. Ini itu jawabannya. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 3 tadi terkait dengan VTS melakukan pengawasan aktivitas di Kepulauan Riau, cuaca buruk dan juga daerah terpencil akan menjadi kendala. Baik, terima kasih. Jadi untuk VTS yang ada di Kepulauan Riau ini hanya ada di Batam. Jadi memang yang kalau kita ngomong apakah kendala teknologi jadi kendala, iya, masalah jangkauan. Jadi masing-masing sensor site seperti VTS Batam ini, katakan di Batu Ampar itu dia memiliki sensor site yang hanya jangkauannya 25 mil, berarti dia di sekitaran. Terus kemudian satu sensor lagi ada di Brandik sekitar 25 mil, terus kemudian di Hiu Kecil 25 mil. Sementara di luar daerah tersebut yang daerah-daerah tidak tercover itu kita juga tidak bisa monitor kendalanya apa. Fungsi KSOP, fungsi KPLB. Jadi secara teknis fungsi navigasi untuk operasional Pelabuhan Mojo sudah kita lakukan dalam hal ini, yaitu keselamatan pelayaran. Salah satunya waktu operasional di Pelabuhan Mojo, kapal kita lah yang pertama kali selaku pemerintah daerah, tapi garis tangan ya, atau perpanjangan tangan ya maksud saya, dari perhubungan laut kita sudah melaksanakan, yaitu kemarin tentang pelaksanaan operasional dari kapal kita, yaitu kapal Adara Sujadaya, bahwa sudah layak pelabuhan tersebut bisa digunakan. Kemudian dari kesalahan Sekian video kegiatan kuliah lapangan kami pada pagi hari ini di kantor distrik navigasi TPA kelas 1 Kota Tanjung Pinang. Selamat menyaksikan